pada video kali ini kita akan membahas rekayasa perangkat lunak. Nah, di sini kita akan membahas yang pertama, tujuan rekayasa perangkat lunak, yang kedua, ruang lingkup rekayasa perangkat lunak, yang ketiga, rekayasa perangkat lunak dan disiplin ilmu komputer dan lainnya, yang keempat, perkembangan rekayasa perangkat lunak, yang kelima yaitu adalah profesi dan sertifikasi. Nah, dan yang terakhir adalah rekayasa perangkat lunak dan pemecahan masalah. Nah, sebelumnya kita akan membahas pengertian rekayasa perangkat lunak. Rekayasa perangkat lunak merupakan suatu disiplin ilmu yang membahas semua aspek produksi perangkat lunak, mulai dari tahap awal yaitu analisa, kebutuhan pengguna, menentukan spesifikasi dari kebutuhan pengguna, desain, pengkodean, pengujian, sampai pemeliharaan sistem setelah digunakan. Nah, di sini kita akan membahas tujuan rekayasa perangkat lunak, di mana secara lebih khusus dapat menyatakan tujuan rekayasa perangkat lunak, di mana tujuan yang pertama adalah memperoleh biaya produksi perangkat lunak yang rendah, yang kedua menghasilkan perangkat lunak yang kinerjanya tinggi, andal, dan tepat waktu. Selanjutnya yaitu adalah menghasilkan perangkat lunak yang dapat bekerja pada berbagai jenis platform, dan yang terakhir menghasilkan perangkat lunak yang biaya perawatannya rendah. Merupakan gambaran ruang lingkup rekayasa perangkat lunak, di mana yang pertama ada software requirement, software design, software construction, software testing, software maintenance, configuration management, tools and method, software quality, proses, software, dan kembali lagi kepada software requirements. Nah, penjelasan dari gambar di mana yang pertama adalah software requirements, di mana software requirements ini berhubungan dengan spesifikasi kebutuhan dan persyaratan perangkat lunak. Yang kedua, software design. Software design ini mencakup proses penentuan arsitektur, komponen, antarmuka, dan karakteristik lain dari perangkat lunak. Yang ketiga, ada software construction. Software construction berhubungan dengan detail pengembangan perangkat lunak termasuk algoritma, pengkodean, pengujian, dan pencapaian masalah. Dan yang terakhir ada software testing, di mana software testing ini meliputi pengujian pada keseluruhan perilaku perangkat lunak. Selanjutnya yang kelima ada software maintenance. Software maintenance mencakup upaya-upaya perawatan ketika perangkat lunak telah dioperasikan. Nah, selanjutnya ada software configuration management. Software configuration management ini berhubungan dengan usaha perubahan konfigurasi perangkat lunak untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Yang ketujuh, software engineering management. Software engineering management ini berkaitan dengan pengelolaan dan pengukuran rekayasa perangkat lunak, termasuk perencanaan proyek perangkat lunak. Nah, yang nomor 8, yang ke-8 yaitu software engineering tools and methods, di mana software engineering tools and method ini mencakup kajian teoritis tentang alat bantu dan metode RPL. Nah, yang ke-9 adalah software engineering process. Software engineering process ini berhubungan dengan definisi, implementasi, pengukuran, pengelolaan, perubahan, dan perbaikan proses pada RPL. Nah, yang terakhir adalah software quality. Software quality ini menitikberatkan pada kualitas dan daur hidup perangkat lunak. Nah, di sini ada 3 pendapat tentang disiplin ilmu komputer dan lainnya, di mana yang pertama yaitu menurut Wikipedia pada tahun 2007, yang kedua menurut Denning pada tahun 2000, dan yang terakhir adalah menurut ACM pada 1998. Nah, dapat kita lihat pada 3 pendapat tentang disiplin ilmu komputer. Nah, penjelasan dari gambar tadi yaitu berdasarkan pengelompokan Denning pada tahun 2000 dan Wikipedia tahun 2007, RPL merupakan subbidang ilmu komputer yang setara dengan sub-sub bidang lainnya. Nah, sedangkan menurut ACM, Association for Computing Machinery, nah, di mana yang pertama adalah RPL merupakan bagian dari Section D
perangkat lunak. Nah, yang kedua, meskipun terlihat terpisah-pisah, namun dalam penerapannya subbidang RPL selalu membutuhkan dukungan dari subbidang lainnya. Nah, yang terakhir adalah subbidang lainnya yang dibutuhkan RPL, terutama pada subbidang yang pertama algoritma dan struktur data, dua bahasa pemrograman, yang ketiga basis data, yang keempat sistem operasi dan jaringan, dan yang terakhir pada sistem informasi. Nah, di sini rekayasa perangkat lunak dan disiplin lainnya, yaitu yang pertama terdapat pada bidang ilmu manajemen, meliputi akuntansi, finansial, pemasaran, manajemen operasi, ekonomi, analisis kuantitatif, manajemen sumber daya manusia, kebijakan dan strategi bisnis. Nah, tidak hanya itu, yang kedua ada juga pada bidang ilmu matematika. Nah, pada bidang ini meliputi aljabar linear, kalkulus, peluang, statistik, analisis numerik, dan matematika diskrit. Nah, bidang selanjutnya yaitu adalah pada bidang ilmu manajemen proyek. Nah, pada bidang ini meliputi semua hal yang berkaitan dengan proyek, seperti ruang lingkup proyek, anggaran, tenaga kerja, kualitas, manajemen risiko, dan penjadwalan proyek. Nah, selanjutnya pada bidang ilmu manajemen kualitas. Nah, pada bidang ini meliputi pengembangan sistem kualitas, manajemen risiko dan keandalan, perbaikan kualitas, dan metode-metode kuantitatif. Selanjutnya yaitu pada bidang ilmu ergonomika. Nah, pada bidang ini menyangkut hubungan atau interaksi antara manusia dengan komponen lain dalam sistem komputer. Nah, yang selanjutnya itu adalah bidang ilmu rekayasa sistem. Pada bidang ini meliputi teori sistem, analisis analisis biaya keuntungan, pemodelan, simulasi, proses, dan operasi bisnis. Nah, di sini juga kita akan membahas perkembangan rekayasa perangkat lunak. Nah, di sini ada arah perkembangan RPL, yaitu antara lain menyajikan instansi perkembangan RPL. Yang kedua, dari sisi disiplin ilmu, RPL masih relatif mudah dan akan terus berkembang. Nah, selanjutnya arah perkembangan yang saat ini sedang dikembangkan antara lain meliputi Angel Software Development, Experimental Software Development, Model Driven Software Development, dan terakhir Software Product Lines. Nah, di sini ada perkembangan RPL, di mana yang pertama pada tahun 1940-an. Nah, pada tahun ini komputer pertama yang membolehkan pengguna menulis kode program langsung. Nah, selanjutnya pada tahun 1950-an generasi awal interpreter dan bahasa makro. Nah, ini adalah generasi pertama compiler. Nah, selanjutnya pada tahun 1960-an komputer mainframe mulai dikomersialkan. Perkembangan perangkat lunak pesanan, dan yang terakhir konsep software engineering mulai digunakan. Kemudian pada tahun 1970-an perangkat pengembang perangkat lunak, perangkat mini komputer komersial. Nah, selanjutnya pada tahun 1980-an perangkat komputer personal atau PC komersial. Nah, peningkatan permintaan perangkat lunak. Nah, pada tahun 1990-an pemrograman berorientasi objek atau OOP, Angel Process dan Extreme Programming, peningkatan drastis kapasitas memori, peningkatan penggunaan internet. Dan yang terakhir pada tahun 2000-an yaitu platform interpreter modern, misalnya Java, Net, PHP, dan lain-lain. Nah, selanjutnya adalah outsourcing. Nah, di sini kita akan membahas apa sih profesi dan sertifikasi RPL, di mana profesi ini sebagai seorang software engineering. Nah, lebih familiarnya dengan sebutan ahli teknologi informasi, analisis sistem informasi, programmer, operator. Nah, selanjutnya sertifikasi ini merupakan kompetensi dalam bidang RPL. Sebagai contohnya, perusahaan perangkat lunak seperti Red Hat Linux, INC, Adobe INC, Oracle, dan Microsoft memberikan sertifikasi kemampuan pada seseorang yang menguasai perangkat lunak yang diproduksinya. Nah,
Sertifikasi untuk RPL di Indonesia bagaimana? Sertifikasi untuk RPL di Indonesia itu belum tersedia, namun telah disusun standar kompetensi kerja nasional Indonesia untuk bidang programmer komputer. Meskipun belum memenuhi cakupan bidang RPL secara keseluruhan, namun paling tidak dapat digunakan sebagai pendekatan sertifikasi pada bidang RPL. Nah, selanjutnya masalah dan gejala pada RPL. Di sini yang pertama adalah masalah. Masalah atau problem itu adalah perbedaan antara kondisi yang terjadi dan kondisi yang diharapkan, atau boleh juga diartikan sebagai perbedaan antara kondisi sekarang dengan tujuan yang diinginkan. Nah, sebagai contoh, seorang siswa berharap memperoleh nilai di atas 80 untuk ujian mata pelajaran programmer C++. Namun pada kenyataannya dia hanya memperoleh nilai 60. Nah, adanya perbedaan ini menunjukkan adanya masalah. Nah, gejala dari itu adalah gejala itu merupakan tanda atau petunjuk terjadinya suatu masalah. Nah, di sini yaitu ada tipe-tipe masalah, di mana yang pertama masalah pemenuhan standar, yang kedua masalah pemilihan alternatif, yang ketiga masalah pemenuhan kepuasan konsumen, yang selanjutnya adalah masalah pencapaian tujuan. Nah, di mana pemecahan masalah? Pemecahan masalah ini maksudnya adalah sebuah proses di mana suatu situasi diamati, kemudian bila ditentukan ada masalah dibuat penyelesaiannya dengan cara menentukan masalah, mengurangi atau menghilangkan masalah atau mencegah masalah tersebut terjadi. Tahapan utama yang harus kita lakukan dalam pemecahan masalah yaitu adalah memahami dan mendefinisikan masalah. Yang kedua, membuat rencana untuk pemecahan masalah. Yang ketiga, merancang dan menerapkan rencana untuk memperoleh cara penyelesaian. Nah, yang terakhir adalah memeriksa dan menyampaikan hasil dari pemecahan masalah. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.